Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi, NIM 176600086. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana proses desain saya untuk membentuk suatu karya arsitektur dengan judul Move as the Wind. Dimulai dari pembagian master plan, yang mana saya berfokus pada pengembangan public space. Fokus isu dari perancangan public space ini adalah bagaimana pensirkulasian udara berjalan dengan baik. Metodologi perancangan yang digunakan adalah sustainable dengan spesifikasi indoor environment quality. Dengan poin-poin access to natural ventilation, access to daylight, external views, dan reduction in volatile organic compounds, yang mana masing-masing ini akan meningkatkan performa dari pergerakan angin. Proses desain dengan pendekatan modular. Yang pertama yaitu penentuan konsep desain. Yang kedua, pembentukan modul penghawaan dasar, yang mana ini adalah membentuk suatu bentukan yang dapat di-expand. Lalu masuk ke opsi jaringan penghawaan, di mana ini adalah penyusunan dari modul dasar. Dan yang terakhir adalah susunan dari desain akhir secara arsitektural. Masuk ke dalam analisis bentuk, yang mana di sini saya menggunakan studi 6 bentuk bidang. Dari sini saya mengindikasikan bahwa segitiga adalah bentukan dasar yang memiliki potensi pergerakan udara yang baik. Sehingga saya mengembangkan bentukan ini, bagaimana pergerakan udara tersebut berjalan, kemudian bagaimana pencahayaan tersebut masuk ke dalam bidang segitiga. Lalu saya mentransisikan menjadi 3 dimensi, bagaimana teknik roofing, bagaimana hubungan dari pengimplementasian modul ini. Lalu saya membuat alternatif dari jaringan tersebut dengan masing-masing probabilitas yang akan terjadi. Di sini ada 4 alternatif. Bagaimana pengolahan fasad, pengolahan massa, dan utilitas tersebut bekerja. Dari sini saya mengindikasikan bahwa jaringan yang terbaik adalah seperti demikian. Analisis tapak. Saya mulai dari bagaimana peregulasian dimensi tapak menuju ke koefisien dasar bangunan, pergerakan matahari dari tapak, pergerakan udara, vegetasi, kontur, sirkulasi, akses, kebisingan, kepadatan massa, dan semua data tersebut saya masukkan ke dalam suatu analisis Bernard-Sumi, yang mana poin-poin yang digunakan adalah point of interest, jejaring infrastruktur, jejak kesejarahan, dan masing-masing poin tersebut sebagaimana gambar di sebelah kiri. Lalu masuk ke poin selanjutnya, ada iklim, sirkulasi manusia dan gerakan, dan topografi. Dengan kesimpulan sebagai berikut, terbagi dari 4 ide, sehingga akhir dari analisis tapak sebagai berikut. Lalu masuk ke analisis fungsi. Di sini fungsi dari kawasan terlihat dari masing-masing zonasi di sekitar tapak. Sehingga saya membagi menjadi 3 poin khusus. Untuk primer, beribadah, berkumpul, berolahraga; sekunder, menunggu; dan servis, manajemen utilitas. Dengan ruang yang disediakan sebagai berikut. Lalu saya membuat program bagaimana mengumpulkan orang-orang untuk masuk ke dalam public space, namun tetap menggunakan protokol kesehatan. Lalu masuk ke analisis ruang. Di sini saya membuat analisis meeting space, area kebugaran, dan prayer room sedemikian rupa, taman, manajemen limbah, dan service utilitas. Dan ini adalah hasil dari analisis dan menghasilkan suatu diagram hubungan. Lalu saya terjemahkan ke dalam block plan. Masuk ke konsep. Konsep dasar dari perancangannya adalah persebaran. Mulai dari pembagian master plan tim, lalu saya mengaplikasikan massa ke dalam public space,
lalu membuat suatu jalur akses dan sirkulasi dan responsibilitas terhadap iklim. Dan modul tersebut bekerja sebagai pensirkulasian udara dengan dibantu vegetasi. Dan ini adalah sistem expandable untuk kebutuhan dimensi. Lalu masuk konsep tapak. Ada poin sirkulasi, point of interest, dan wind control. Dari masing-masing poin ini, indikasi dari pergerakan manusia akan menghasilkan suatu perilaku untuk saling bertebaran dan tidak berkumpul ke dalam suatu area tertentu. Dan ini adalah detailnya. Masuk ke konsep ruang. Ini adalah karakteristik konsep ruang yang mana ada penutup yang tidak masif, maksimalisasi udara, minim humiditas, pepohonan teduh, yang dari performa masing-masing ini dimaksudkan untuk meningkatkan pergerakan virus sehingga tidak terjadi perkembangbiakan dalam tapak tersebut. Dan berikut adalah karakteristik dari masing-masing ruang. Masuk ke konsep utilitas. Pengaplikasiannya dimasukkan ke dalam suatu induk dari service management. Masuk ke konsep bentuk. Dari modul dasar sebagaimana terlihat, lalu dikembangkan menjadi suatu jaringan modul dengan pengaplikasian massa sehingga lebih disebarkan lagi jaringannya. Lalu masuk ke bentukan modularitas secara keseluruhan. Konsep struktur. Dari satu jaringan akan membentuk 6 modul dasar. Dari masing-masing modul dasar terdapat sambungan antar modul. Dan dari satu modul tersebut terdapat satu struktur besi pipa sehingga dapat dirotasikan sebagai berikut. Di sini terdapat 3 struktur utama dengan penguncian di masing-masing sisi interseksi. Berikut adalah hasil dari perancangan public space.